Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hermin Hardianti Utami. Di video kali ini kita akan membahas tentang penggunaan website Sistem Informasi Penelitian dan PKM Dosen. Check this out. Ya, untuk penggunaan website Sistem Informasi Penelitian dan PKM Dosen, Bapak dan Ibu boleh membuka browsernya. Di sini saya memakai Google Chrome. Bapak dan Ibu juga boleh memakai browser lain, misalnya Firefox. Nah, halaman Google saya sudah terbuka dan boleh diklik alamatnya bimaakom.prediksipenyakitperidontal.com ya. Ini boleh diklik. Untuk linknya saya akan share di kolom deskripsi. Nah, ketika diklik ini boleh dilihat di sini terdapat halaman login. Jadi di sini saya membedakan halaman loginnya, login sebagai user dan login sebagai admin. Nah, dalam hal ini usernya adalah dosen dan adminnya adalah misalnya reviewer atau pengelola UPPM seperti itu. Nah, untuk user atau akun dosen, saya baru membuat satu akun. Di sini username-nya adalah takdir dan bisa dimasukkan passwordnya. Untuk selanjutnya boleh berkonsultasi dengan pengelola PPM untuk pembuatan akunnya. Di sini diklik login. Nah, dari sini dapat dilihat halaman berandanya. Selamat datang di Bimakom ya. Jadi Bimakom itu merupakan kependekan dari Basis Informasi Penelitian dan PKM AK Manufaktur Bantaeng. Nah, jadi seperti itu. Jadi laman ini untuk mengajukan dua penelitian, usulan baru penelitian dan usulan baru pengabdian. Yang pertama saya ke pengajuan penelitian dulu. Nah, di sini dapat dilihat ternyata akun ini sudah membuat satu judul penelitian. Nah, bagaimana kalau misalnya membuat baru? Nah, boleh di sini di new record. New record. Nah, dari new record ini di sini bisa dilihat lamannya, judul penelitian. Nah, judul penelitiannya misalnya ekstraksi pelarut ya, misalnya ekstraksi pelarut gitu dari apa ya, limbah rambut misalnya ya. Ini misalnya penelitian saya ya. Terus nama ketuanya misalnya kan ini yang punya akun takdir ya, jadi nama ketuanya berarti takdir ya. Ini saya klik Muhammad Takdir. Nah, sudah muncul dengan otomatis NIDN-nya. Selanjutnya nama anggota, misalnya nama anggotanya saya ya, Hermin. Nah, Hermin Hardianti Utami ini sudah otomatis muncul Bapak dan Ibu. Nah, ini NIDN-nya juga otomatis muncul. Misalnya anggota keduanya siapa? Misalnya Muhammad Akdar Fitrah ya. Nah, sama ya, muncul seperti ini. Selanjutnya untuk ringkasan. Nah, ini ringkasannya saya mau ambil dulu di penelitian saya. Ini penelitian saya ya, manuskripnya. Misalnya ringkasannya ini ya. Saya copy. Nah, saya copy paste ke sini. Selanjutnya kata kuncinya. Nah, kata kuncinya yang ini. Ini ya, saya copy saja. Jadi ini bisa di copy saja atau mau langsung isi ini boleh. Seperti itu. Nah, latar belakang. Nah, latar belakangnya ini saya copy lagi dari manuskrip saya. Ini latar belakangnya. Oke. Selanjutnya tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka ini sama ya. Saya hanya copy dari manuskrip saya. Seperti itu. Nah, tinjauan pustaka.
Nah, state of art-nya juga, misalnya state of art-nya itu ini ya, misalnya ini kan metode ya, nggak apa-apa ya. Jadi apa state of art-nya? Ini boleh. Ya, terserah saja berdasarkan penelitiannya Bapak dan Ibu. Selanjutnya metode. Nah, ini saya copy lagi metode saya. Nah, untuk gambarnya boleh di choose image. Jadi misalnya ada gambar yang misalnya apa ya? Misalnya ini saya cari usulan penelitian. Bentar, saya ke ini PDP kami. Nah, ini misalnya gambar sokletnya. Nah, boleh seperti itu ya. Ini sudah kelihatan ini gambar sokletnya. Nah, jadwalnya misalnya berapa bulan? 6 bulan gitu. Tuh. Nah, luarannya misalnya di jurnal apa? Misalnya jurnalnya jurnal science ya. Ini misalnya misalnya jenis luarannya itu misalnya jurnal gitu ya. Bisa proceeding atau misalnya conference atau yang apapun luaran dari Bapak dan Ibu. Terus nama luarannya misalnya di sini jurnal teknik kimia misalnya ya. Nah, misalnya peringkat jurnalnya ini dia peringkat Sinta ya. Boleh ditulis Sinta. Sinta berapa? Misalnya Sinta 2 misalnya. Terus target capaiannya. Nah, di sini Bapak dan Ibu boleh memilih target capaiannya apakah dipublish atau accepted atau hanya submitted ya. Jadi kalau saya biasanya pilihnya publish gitu. Ya, jadi publish. Selanjutnya untuk anggaran, misalnya anggarannya 10 juta gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, daftar pustakanya boleh saya copy lagi dengan punya saya. Nah, ini boleh di copy punya saya. Copy. Nah, oke. Nah, setelah itu saya simpan. Nah, di sini bisa dilihat ya. Oh, tadi ini yang baru ya, ini kemarin yang lama. Nah, di sini kan yang baru ekstraksi pelarut dari limbah rambut. Ketuanya itu siapa? Takdir Muslihi. Selanjutnya dia statusnya terkirim. Ya, dia statusnya terkirim. Nah, aksinya ini di sini ada cetak, ada komentar dan edit ya. Jadi Bapak dan Ibu masih bisa mengedit dan di sini bisa juga mencetak ya. Jadi untuk cetaknya di sini untuk melihat komentar dari reviewer boleh di sini. Nah, nanti kita lihat ya. Ini kita ke menu cetak dulu. Nah, menu cetaknya oke. Nah, di sini menu cetaknya, jadi sini setelah kelihatan ya judulnya, sini siapa, ketuanya, terus biaya usulannya sekian, gitu ya. Di sini dapat dilihat semuanya, ya. Jadi sisa ini saja di print, ya. Ini tadi lampirannya ya, gambar. Nah, seperti itu, ya, Bapak dan Ibu. Ini boleh Bapak dan Ibu download untuk arsipnya di masing-masing plotnya ya, untuk save plotnya. Nah, jadi saya keluar dulu. Jadi seperti itu. Nah, untuk pengajuan pengabdian juga sama ya, Bapak dan Ibu. Nah, kita klik pengajuan pengabdian, sama ya, untuk new record, sama. Judul penelitiannya misalnya pemanfaatan biogas ya misalnya. Terus kan ini kan akunnya Takdir ya, jadi kita tulis Takdir. Oke, ini ditulis Takdir. Nama anggotanya. Nah, untuk pengabdian kan anggotanya boleh banyak ya, lebih dari 2. Nah, ini boleh Bapak dan Ibu tulis sendiri, misalnya Hermin gitu ya. Siapa lagi? Misalnya Akdar.
gitu ya. Pokoknya ini bisa ditulis sendiri ya. Muhammad Akdar Fitra. Siapa lagi? Misalnya Saadatul Husna. Ini misalnya Yusriyadi. Ini kawan-kawan dosen ya yang ada di Manufaktur Bantaeng, Manufaktur Bantaeng. Ya. Oke, ini seperti ini saja. Jadi bisa lebih dari 2. Nah, ringkasannya, nah saya ngambilnya ke sini lagi ya. Itu sama seperti yang tadi Bapak Ibu, ini saya ambilnya di sini saja. Misalnya ya, Bapak dan Ibu boleh menyesuaikan dengan pengabdiannya. Nah, ini sama ya, tapi ini penelitian saya, tapi ini disamakan saja boleh. Oke, ini seperti ini. Selanjutnya latar belakang. Ini saya satu paragraf saja ya, Bapak dan Ibu. Pinjaman pustaka. Oke, ini saya copy lagi. Nah, state of art-nya, misalnya ini saya copy ya, Bapak dan Ibu. Oke, nah metodenya, misalnya mana ya metodenya? Nah ini saja ya, misalnya disesuaikan dengan punyanya Bapak dan Ibu. Dan choose filenya, ya misalnya saya, misalnya ini ya uji foto makro, misalnya grafik saja ya, saya tampilkan. Nah, jadwalnya misalnya 8 bulan. Nah, misalnya ya, disesuaikan dengan timeline yang ditetapkan unit penelitian dan PKM. Selanjutnya luarannya, misalnya luarannya tuh hanya koran misalnya, atau media cetak gitu ya, media cetaknya namanya apa gitu. Nah, namanya misalnya koran Fajar gitu ya. Nah, peringkatnya ini boleh diabaikan ya. Dan dia sampai apa? Misalnya publish ya. Oke, nah total anggarannya misalnya 30 juta. Berapa ini? Oke. Oh, kelebihan. Nah, daftar pustakanya misalnya saya punya saya saja ya, daftar pustakanya seperti ini. Ya, seperti itu. Nah, ini saya simpan. Ya. Nah, sudah kelihatan lagi sama seperti tadi, pemanfaatan biogas, ketuanya takdir, statusnya itu terkirim. Nah, kalau terkirim berarti dia seperti ini. Lihat dia ada sama seperti tadi, ada cetak komentar dan edit. Jadi masih bisa diedit ya Bapak dan Ibu. Ini misalnya cetak. Nah, jadi cetaknya seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, ini tadi saya asal saja ya memasukkan. Nah, ini boleh disesuaikan dengan Bapak dan Ibu punya manuskripnya. Nah, jadi inilah tampilan untuk dosen ya atau usernya. Oke. Nah, selanjutnya saya logout dulu. Saya logout dan saya masuk sebagai, misalnya saya sebagai reviewer ya. Nah, kalau akun reviewer itu namanya Tami, username-nya Tami. Ini saya login. Nah, sama tampilannya seperti ini. Nah, coba saya ke penelitian dulu. Nah, ini penelitian ya. Jadi sudah kelihatan di sini punyanya. Ini kan tadi yang baru ya, Muhammad Takdir Muslihi. Ekstraksi pelarut dari limbah rambut misalnya. Nah, ini dia terkirim ya statusnya. Ini cetak proposal, setelah itu cetak komentar dan edit. Nah, saya coba di menu edit. Nah, ini kalau menu edit sebagai reviewer, Bapak dan Ibu misalnya mengajukan
sebagai reviewer ya mengajukan komentarnya, misalnya latar belakangnya kurang tajam, bab tiganya juga bab tiganya belum menyentuh, misalnya belum menyentuh metode yang diterapkan. Nah, misalnya seperti itu. Nah, apa status validasinya? Nah, diterimakah, direvisi atau ditolak? Nah, karena masih ada komentar, berarti saya revisi ya sebagai reviewer. Nah, kalau misalnya tidak ada komentar, ini boleh diterima. Kalau misalnya ditolak, tidak sesuai, ya ditolak saja. Nah, tapi di sini saya memberikan komentar, berarti direvisi. Nah, simpan revisinya. Jadi statusnya berubah. Jadi di sini harap revisi. Sama seperti pengabdian. Nah, di sini sama seperti pengabdian ya. Ini statusnya terkirim. Nah, tadi kita yang ini ya pemanfaatan biogas. Ini saya edit. Sama ya, misalnya metodenya belum sesuai dengan latar belakang nih misalnya ya. Nah, saya mau revisi lagi Bapak dan Ibu. Nah, silahkan disimpan. Nah, di sini berubahlah statusnya, harap revisi. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu untuk akun reviewer. Nah, saya coba kembali lagi ke akunnya user atau akunnya dosen ya. Ini saya coba takdir ya. Tadi akunnya dosen itu takdir ya. Saya login, saya ke pengajuan penelitian. Nah, di sini sudah berubah nih. Yang takdir ini berubah jadi harap revisi. Ya, di sini harap revisi. Di sini untuk saya mau lihat, oh, komentarnya tuh apa sih gitu ya. Saya mau lihat komentarnya. Nah, di sini kelihatan nih. Oh, ternyata komentarnya ini latar belakangnya kurang tajam, bab 3-nya belum menyentuh metode yang diterapkan. Nah, jadi seperti itu ya. Bab 3-nya komentar dari reviewer seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu boleh mengedit lagi ke apa saran dari reviewer. Nah, selanjutnya di pengabdian sama seperti tadi. Ini cetak komentar. Nah, di sini metodenya belum sesuai dengan latar belakang. Ya, jadi seperti itu. Ini berbeda ya. Oke. Nah, selanjutnya harap revisi. Jadi sama halnya dengan penelitian tadi, boleh diedit lagi. Tadi kan di sini menunya bab 3 ya. Jadi sini boleh diedit. Bapak dan Ibu boleh mengubah di sini metode. Misalnya bab 3 kan itu metode ya. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu untuk untuk penggunaan dari website sistem informasi penelitian dan PKM dosen di AK Manufaktur Bantaeng. Semoga Bapak dan Ibu dapat memahami dan mempermudah proses pembuatan atau penyusunan dari penelitian dan PKM masing-masing Bapak dan Ibu dosen di Akademi Komunitas Industri Manufaktur Bantaeng. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.